Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Podcast Talk, di mana di Podcast Talk kali ini kita akan membahas mengenai isu dan fenomena menarik di sekeliling kita. Nah, bareng Rahmah Dan aku Lisa. Nah, di episode kali ini kita nggak bakalan cuma ngobrol berdua ya Karena apa? Nah, di sini kita akan membahas tentang isu yang sangat menarik nih, dan tentunya dengan narasumber yang pastinya mengerti dan paham akan isu fenomena di sini gitu. Oke, narasumber kita kali ini sangat spesial loh guys, karena beliau merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Dan tentunya dosen ini merupakan dosen yang mengajar di mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Nah, jadi nanti kita di sini akan membahas tentang isu fenomena tentang kesehatan nih guys. Langsung aja yuk kita sapa dosen kita. Halo Oke, Bu. Ibu. Halo semuanya, Lisa dan Rahma dan penonton audiens di sini juga. Halo semuanya. Oke, selamat sore Ibu. Sore. Apa kabar Ibu? Baik. Oh, baik. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk mengisi acara podcast kita kali ini yang sangat menarik dan kebetulan sangat cocok dengan kalian Ibu nih. Nah, ngomong-ngomong, mata kuliah komunikasi kesehatan ini ada di semester 5 loh guys. Nah, untuk kalian yang penasaran apa aja sih yang akan diajarkan dalam mata kuliah komunikasi kesehatan ini, jangan lupa diambil ya, karena di mata kuliah ini tentunya kita akan belajar bagaimana sih komunikasi diimplementasikan di dunia kesehatan gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah pas banget nih berarti tema yang akan kita angkat dengan narasumber kita yang udah kita datengin nih hari ini, Lisa. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas fenomena merokok di kalangan anak muda, Nisa. Nah, di mana kita berharap dengan membahas tema ini bisa kita bahas dari sudut pandang komunikasi kesehatan nih, Bu. Oke, dan nggak lupa nih dari fenomena ini kita juga bakal bahas apa aja sih faktor-faktor yang mendorong orang untuk merokok sampai tips-tips untuk menumbuhkan kesadaran diri untuk hidup sehat dan bebas rokok. Oke. Nah, daripada kalian tetap penasaran nih gimana sih kita kayak ngobrol seru-seru aja nih tentang isu-isu fenomena merokok gitu di kalangan anak muda, karena kan emang sebenarnya relate banget tuh Bu. Tentang rokok tuh dengan anak muda tuh emang bener-bener kayaknya realitanya seperti itu dan harusnya ada pencegahan gitu Bu. Oke, kita mungkin langsung aja masuk. Nah guys, ngomongin tentang fenomena kebiasaan merokok nih, pasti dari kalian kesehariannya tuh pasti kita sering kan melihat orang merokok, terutama anak muda nih Bu. Nah, terkadang mereka juga merokok di tempat yang tidak seharusnya, kayak udah ada tertera jangan merokok tapi mereka tetap ngerokok Bu di situ, dan tindakan itu menjadi hal wajar bagi mereka. Nah, di sini mungkin kayak Ibu bisa menjelaskan nggak sih menurut Ibu faktor apa yang membuat mereka untuk mencoba rokok dan menjadi perokok aktif Bu gitu. Oke, terima kasih Lisa atas pertanyaannya, Rahma juga. Jadi sebenarnya pertamanya itu pengen tahu kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi mahasiswa ya. Lebih fokusnya itu mahasiswa tuh kenapa suka rokok gitu kan. Saya pengen tanya dulu sih sebenarnya untuk Lisa sama Rahma sendiri deh, merokok nggak? Kalau misalnya aku sih enggak Bu. Kalau Rahma Jujur iya Bu. merokok. Di sini bagus gitu ya, jadi saya punya sudut pandang yang tidak merokok dan punya sudut pandang yang Iya, merokok betul. gitu kan, jadi pengalamannya berbeda. Betul. Nah kalau seiring dengan kajian saya dalam komunikasi kesehatan, sebenarnya pengaruh tidak hanya mahasiswa deh, kayak pengaruh remaja atau pengaruh orang kenapa merokok tuh faktor-faktornya macam-macam. Yang pertama mungkin penasaran, yang kedua dia lingkungannya memang banyak yang merokok, yang ketiga itu dia terpengaruh oleh
iklan-iklan rokok. Nah itu 3 faktor yang menurut saya paling signifikan membuat perilaku merokok ini, terutama di kalangan remaja ya. Di kalangan remaja itu umur 15 tahun ke atas, 18 sampai 20 itu adalah masa dia lagi suka-sukanya nyoba sesuatu hal yang baru. Bukan rokok aja. Explore ya Bu. Explore semua yang dia belum dicoba, mengalami gitu ya, belum mengalami gitu. Ini tidak hanya merokok aja, nggak apa-apa ya agak frontal kayak hubungan seks bebas juga, hubungan seksual juga itu timbulnya saat masa-masa itu. Apalagi narkoba juga timbulnya pas masa-masa itu. Kenapa? Karena itu adalah memang momen-momen manusia itu belajar, si korteksnya itu baru mau mulai gitu. tumbuh ya. Penasaran untuk mencari jati dirinya gitu ya Bu. Pengen tahu kayak gimana rasanya gitu kan. Nah dia udah tahu terus cocok lanjut, tapi ada juga yang dia udah tahu tapi nggak cocok gitu ya, nggak suka ngerokok teh yang nggak dilanjutin gitu. Minum-minuman atau apa namanya narkoba itu nggak dilanjutin. Jadi tadi 3 faktor tadi kayak penasaran, terus lingkungan sama iklan itu sangat berpengaruh banget. Iklan di sini maksudnya bukan hanya iklan di TV gitu ya, tapi apa namanya adegan-adegan merokok di film itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi memang kenapa ya, karena memang masa-masa mereka pengen mencoba hal yang baru itu terjadi di masa remaja gitu. Berarti seperti yang udah Ibu singgung tadi ya, berarti salah satu faktor penyebabnya itu adalah advertisement yang muncul ya. Betul. Baik itu di lingkungan, misalkan di jalan, sesimpel di jalan mungkin ya, teman-teman juga mungkin engah kalau di jalan tuh di stopan misalkan ada orang yang ngerokok gitu waktu di lampu merah ya bisa, atau enggak pamfletnya yang segede gaban itu yang baliho yang kan segede gaban bukan pamflet dong, baliho ya baliho maksudnya banner, gitu. Ada banner, ada billboard, ada megaboard gitu. Sering kita lihat ya itu mungkinnya yang jadi faktor paling dan menariknya advertising atau iklan rokok itu kan memang dari tahun 90-an lah ya, saya lupa pastinya, itu tuh mereka sudah dilarang untuk membuat iklan rokok yang menampilkan rokok. Iya. Ya, sekarang kalau iklan-iklan rokok ada nggak sih orang menampilkan rokok? Nggak ada. Tapi dikemasnya tuh kayak gimana coba? Dengan misalkan olahraga, adventure gitu ya, olahraga, musik. Tapi kalau olahraga kayaknya jarang ya. Mungkin yang skateboard, yang underground, hobi-hobi gitu ya. Gitu. Terus kalau email biasanya advertisingnya kayak apa? Kalau misalnya aku misalnya salah inget nih guys ya, kayak rokok apa sih yang warna hitam tapi iklannya tentang hewan yang warna hitam tuh, yang macan kumbang ya itu. Jadi kalau email dia bikin iklannya dengan mengemas copywritingnya. Dia kasih tulisan-tulisan yang menggelitik, tapi tidak mencerminkan lo harus beli rokok gitu, enggak. Tapi dia mencerminkan freedom, kebebasan. Tersirat ya Bu. Iya, tersirat. Kayak Dan itu semakin bagus kalau anak komunikasi ya. Apa sih itu bisa menjadi satu buah advertisement itu bisa menjadi satu buah penelitian. Gitu, satu judul, satu iklan gitu ya, itu bisa dipakai analisis semiotika. Kenapa sih iklan rokok ini menggunakan kopi ini gitu? Kenapa? Itu saya menariknya gitu. Iya sih, bisa dikaji lebih dalam ya Bu, dari pesan tersirat komunikasi betul. Pesannya. Nah dari situ mungkin menarik banget ya, bagaimana jenis atau format copywriting bisa tetap nyampe ke audiensnya, padahal misalkan produsen rokok itu sendiri memakai copywriting yang enggak tersirat aja gitu ya. Ya gitu sih. Next, berarti kita lanjut nih Bu. Dari yang pernah aku amati Bu, ada fenomena nih. Sebenarnya relate juga ya, kurang lebih
stres tuh kadang menjadi alasan para perokok aktif untuk ya merokok gitu. Seakan-akan merokok bisa menenangkan pikiran mereka secara sementara. Nah, seperti kita ketahui nih Bu, efek yang diberikan rokok itu yang disebabkan oleh rokok itu kan negatif ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai kecenderungan anak muda yang mendistraksi stres mereka dengan cara merokok gitu? Nah, tadi efeknya bisa meredakan stres gitu ya, bisa mendistraksi stres. Sebenarnya kalau saya menganggapnya, saya ya pribadi, rokok itu dia memiliki efek placebo. Tahu nggak efek placebo itu apa? Penenang gitu, sugesti gitu. Jadi yang tadi kata Rahma bahwa kalau saya ngerokok nih, saya nggak stres lagi, merasa tidak stres lagi, merasa lebih tenang. Itu sebenarnya efek placebo yang dikeluarkan oleh rokok. Kalau saya ngerokok, saya jadi bisa mikir gitu ya, kalau ngerjain tugas gitu atau ngerjain apa lagi rapat lah, lagi ngobrol sama teman-temannya bisa mikir gitu. Padahal kalau orang nggak ngerokok juga kan ya bisa mikir, bisa aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, itulah efek placebo yang dikeluarkan oleh rokok. Betapa rokok itu mensugestikan orang untuk tidak bisa melakukan apa-apa lagi tanpa rokok gitu. Jadi itu ada yang namanya apa sih kecanduan tuh? Niat. Bukan apa ya, saya lupa lagi namanya. Pokoknya ada rasa ingin ngerokok walaupun sebenarnya itu bukan needs dia, bukan kebutuhan dia gitu ya. Tapi itu tanpa disadari. Jadi alam bawah sadarnya udah nggak bisa mikir nih atau sebat dulu deh, udah sebatang makan, dulu deh gitu ya. Sebatang dulu deh gitu. Nah, ini kan Rama tahu ya. Jadi memang pengalamannya memang kita harus ada yang tahu. Jadi bisa memberi ke teman-temannya, bisa memberi pengalamannya juga, point of view juga, pandangannya gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya itu mempunyai efek placebo lah, mempunyai efek sugesti lah gitu, sugesti yang buat dia bisa menenangkan gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ya sebenarnya itu juga bukan apa-apa gitu. Kayak setelah merokok pun nggak akan ada solusinya ya Bu, nggak akan ngasih efek apa-apa atau kayak kita bakal dapat apa gitu, kayak sementara doang kan ya Bu. Jadinya malah craving gitu ya, pengen aja gitu, kayak ada yang kurang gitu ya, asem gitu ya. Benar. Kalau yang udah adik banget gitu biasanya asam. Dan terus penelitiannya juga memang penelitian tentang merokok di struktural kemiskinan gitu ya. Biasanya rumah tangga yang di dalamnya ada perokok aktif itu dia mengkonsumsi berasnya lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan rumah pokok tangga gitu, yang tidak ada perokok aktif. Artinya mereka lebih memilih untuk membeli rokok dibandingkan membeli beras gitu. Atau enggak bahan-bahan gizi gitu kan ya Bu, kayak daging, sayuran gitu. Nah, ini juga ada penelitian lagi efek rokok terhadap stunting balita. Itu ada lagi kajiannya kaitannya dengan yang tadi, karena bapaknya suka beli rokok, uangnya masuk ke rokok semua, dia tidak bisa memberikan gizi kepada istrinya yang lagi hamil gitu ya Bu. Anaknya kalau misalkan udah balita mungkin yang harusnya dipenuhi gizi cukup jadi terhambat karena ayahnya kayak pemerintah itu dia memberikan penyuluhan stunting gitu ya, gizi balita itu bukan hanya ibunya yang disosialisasikan, harusnya bapaknya juga gitu kan. Karena kan bapak adalah tokoh pertama untuk mencari nafkah kan Bu untuk satu keluarganya itu. Oke, next. Seperti yang kita lihat ya Bu, kalau di bungkus rokok itu kan udah ada apa ya? Kayak gambar peringatan penyakit gitu kan ya. Yang bisa ditimbulkan dari efek dari merokok itu gitu. Sampai bahkan yang paling parah adalah kematian ya Bu ya. Oke. Dan itu tuh merupakan satu regulasi ya Bu yang udah diatur oleh Kemenkes ya. Kemenkes untuk produsen-produsen rokok agar di kemasan rokok mereka itu tertera gambar-gambar tersebut gitu, dengan tujuan ingin mengedukasi masyarakat gitu loh, bahwa kalau misalnya ngerokok tuh emang sebenarnya menimbulkan penyakit yang
di jangka panjang gitu kan Bu, nggak akan hari itu Hari itu juga juga dia terasa begitu, ya. tapi kayak jangka panjangnya pasti penyakitnya bakal timbul gitu Bu, dan penyakitnya tuh sesuai dengan gambar-gambarnya gitu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih keefektivitasan bentuk usaha pencegahan ini dari sudut pandang komunikasi kesehatan? Oke, jadi kalau masalah perilaku perokok, sebenarnya perilaku perokok itu unik banget dibandingkan dengan perilaku-perilaku beresiko lainnya gitu ya. Perilaku perokok itu dia selalu memiliki pembelaan terhadap apapun yang Dia kerjakan. bertentangan dengan kesukaannya dia merokok. Iya, betul. gitu. Nah, contohnya kayak himbauan sebenarnya himbauannya tuh cuma 2 kata, merokok Dan membunuhmu. membunuh gitu kan. Itu pembelaannya ya merokok membunuhmu bukan membunuhku gitu. Jadi Iya, bisa malah dibolak-balik gitu. Atau enggak kayak ada nggak sih kata-kata ya udah kan yang penting kan kita juga ujung-ujungnya bakal meninggal juga Iya, gitu kan. iya. Jadi ya udah Terus mending kayak, nyobain aja gitu kan. Ngapain kamu ngerokok cepet mati loh gitu. Terus ya emang yang bilang saya mau hidup lama siapa gitu. Iya, jadi kayak tapi kan maksudnya bukan itu kan, kalau Iya, iya. merokok itu bukan untuk dirinya sendiri kan, Iya, tapi iya. untuk lingkungan juga kan, Iya. lingkungannya kena Efeknya bukan cuma ke diri sendiri ya, Bu ya? apa namanya perokok pasif gitu ya, anak, teman-teman gitu. Jadi memang efektivitasnya itu pernah dilakukan penelitian di jurnal ya, boleh dicari deh. Efektivitasnya sebenarnya kurang efektif dengan adanya himbauan itu, karena yaitu tadi banyak pembelaan. Terus yang kedua memang orang perokok itu tuh walaupun lagi bengong-bengong terus dia baca-baca himbauan gitu ya, itu tuh lewat, nggak akan diingat, nggak akan masuk. Jadi kayak merokok membuat Anda impotensi, kanker, serangan jantung dan sebagainya itu lewat aja. Bahkan kalau pas yang penelitian itu dia bikin survei, nggak ada yang inget tuh kata-katanya apa, yang pasti dilarang merokok aja gitu. Cuman nggak ada yang inget kalau itu tuh implikasinya tuh apa aja gitu. Itu tuh yang tiap hari dia pegang. Padahal dipegang terus, dia buka tiap hari, dia lihat. Dan ada juga dosen kita ya, kalau dia beli rokok, dia pindahin, kan sekarang mah mungkin himbauannya bukan hanya kata-kata ya, tapi gambar visual gitu ya. Karena nggak suka, ada yang dikletekin, ada yang dia mindahin rokoknya ke tempatnya, ada kan tempat khususnya gitu. Jadi kalau perilaku perokok itu memang unik-unik gitu dibandingkan dengan perilaku kegiatan beresiko yang lain gitu. Mereka selalu punya pembelaan untuk dirinya sendiri. Defensif tadi salah satu caranya mungkin kayak dijadiin bercandaan mungkin ya Bu ya, kayak gimana coba bercandaannya? Ya tadi kan Bu, merokok membunuhmu, ya nggak apa-apa kan nggak membunuhku katanya. Iya gitu, bercandaan tongkrongan ya. Iya gitu ya. Nah, bicara tentang efektivitas dari promosi kesehatan yang dilakukan dari sisi komunikasi kesehatan nih Bu, itu kan sebagai langkah preventif ya berarti Bu. Dalam penilaian Ibu, strategi marketing sosial dengan media apa sih yang kira-kira bisa efektif gitu? Tadi kan sempat Ibu singgung sedikit tentang visual di bungkus rokok itu sebenarnya tidak terlalu efektif ya Bu, karena ya itu tadi banyak denialnya dari para perokok itu sendiri. Nah, menurut Ibu media apa sih yang kira-kira bisa menggugah orang-orang gitu biar biar mikir lah, iya gitu, minimal mikir gitu ya. Gitu. Kalau media apanya sih, kalau berbicara tadi pemasaran sosial atau social campaign gitu ya, social campaign ini bikin mau mengatakan pesannya itu bahwa merokok itu nggak sehat buat Anda dan sekitar Anda gitu ya. Ini kalau pelaku campaign itu dia harus menganalisis halayaknya dulu, audiensnya siapa, sebelum kita memutuskan pengen pakai media apa. Kita harus tahu dulu nih halayaknya siapa, anak-anak SD kah, anak kecil kah, remaja kah, orang tua kah, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu rumah tangga kah, kantoran kah, karena dengan target audiens yang berbeda tentu saja medianya juga berbeda. Ya, yang penting kalau social campaign itu yang penting tuh mereka harus repetitif, harus diulang-ulang berkali-kali gitu, harus kayak tadi misalkan di megaboard gitu ya.
jangan cuma sehari aja gitu, sehari lo tampilin tiap jam selama setahun gitu ya. Itu repetitif. Megaboardnya misalkan menampilkan ya tadi implikasi-implikasi apa aja yang akan Anda dapatkan kalau misalkan Anda ngerokok gitu. Nah kalau misalkan ke remaja seumuran kalian, generasi apa kalian? Z? Atau Alpha? Z kayaknya. Z ya, Z ya. Ya mungkin lebih implementatif di media sosial gitu. Media sosial juga dibagi lagi, ada karakteristiknya, ada media sosial Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Itu karakteristiknya berbeda lagi. Ada yang memang yang suka audio visual misalkan ke TikTok, ada yang sukanya visual ke Instagram, ada yang dia teks banget gitu ya ke Twitter. Jadi memang kalau pelaku social campaign itu dia harus pinter menganalisis halayaknya dulu, baru dia memutuskan pakai media apa. Cuman balik lagi tadi bahwa perilaku perokok itu unik gitu ya. Mereka udah nggak bisa ditakut-takutin lagi, ditakut-takutin mati juga udah nggak mempan gitu. Bahkan ditakut-takutin mati gitu ya, nggak takut. Kayak ada tuh yang bikin iklan asbaknya itu jadi kayak kita ngelihat kuburan dari atas gitu ya. Jadi seakan-akan kalau lo semakin banyak merokok itu kuburan depan mata gitu ya. Nggak ada takut-takutnya gitu. Harus dipasang apa sih ininya tuh si bungkusnya tuh harus pasang pocong gitu, pasang apa gitu biar takut kan. Unik gitu maksudnya kalau perilaku perokok tuh. Karena mungkin kalau bukan kesadaran dari dalamnya sendiri belum ada gitu ya, mau ngelihat orang meninggal depan mata karena rokok sendiri pun mungkin nggak jadi ketakutan mungkin ya saya ya Bu. Iya. Jadi kayak misalkan generasi saya, generasi milenial gitu ya, umur 30-an lah yang sudah bekerja gitu. Itu mungkin akan lebih relate saat ada perbandingan, ini kalau kamu ngerokok sebungkus sehari, ini kamu bisa ngambil KPR di tengah kota Bandung gitu. Itu lebih relate gitu, lebih kesadarannya itu terbangun, oh iya ternyata uang yang saya gunakan untuk beli rokok itu gede banget sampai saya bisa loh ngambil rumah setahun gitu di daerah sini. Itu lebih ke situ mungkinnya, bukan menakut-nakuti tapi dikasih perbandingan kayak gitu. Kayak mungkin dikasih pemikiran jangka panjang gitu ya, untuk pertimbangan lebih baik gitu kan. Kayak mungkin dari cara kiat ini nggak sih save money-nya gitu kan, biar nggak boros juga money. gitu kan. Karena apalagi kan untuk ada nih teman aku sehari itu dia bisa ngabisin 3 bungkus sehari. 3 bungkus rokok. Iya. Aku bilang ini kayak kereta orang ya, kayak beneran nggak nonstop, nggak berhenti. Iya bener. Bayangin seminggu gitu ya. Seminggu bisa berapa tuh? Dengan cukai rokok sekarang yang harganya sangat tinggi gitu, 3 bungkus let's say satu bungkusnya 25.000 lah, 25.000 kali 3 kali 7 misalkan, udah berapa kan? Iya benar. Apalagi mungkin bisa dicoba, salah satu tindakan preventifnya adalah menaikkan harga rokok 5 kali lipat deh. Itu gimana tuh kira-kira? Apakah bisa mengurangi perokok gitu? Waktu itu kan pernah ada ya isu-isu Jokowi mau naikin rokok jadi sebungkus harga 50.000 gitu. Kalau misalkan di lingkungan aku ya waktu pas isu itu lagi naik, kebanyakan apalagi kan orang tua aku kan ini ya Bu, pedagang gitu ya, kebanyakan dari orang yang beli ngerokok itu sambil ngeluh kayak aduh kalau misalkan naik 50 saya jual berapa, tapi tetap mereka akan jual rokok itu Bu. Karena pasti akan ada pembelinya. Tetap akan ada pembelinya mau semahal apapun gitu kan bagi pembeli-pembelinya itu Bu. Kecuali ada yang yang nyelundup-nyelundupin lah ya dari mana tuh, dari produsennya gitu ya, tanpa jadinya cukai gitu jadinya nanti transaksinya di bawah tangan gitu. Iya, kan, benar calo-calo. Apalagi kan saat ini banyak tuh rokok yang tanpa cukai ya Ibu, dan itu tuh legal gitu, tiba-tiba ada aja yang jual di toko-toko itu kan. Jadi kayak sebenarnya untuk penyuluhan rokok ini udah lumayan bahaya banget kan ya Bu. Jadi kayak mau dari pemerintahnya pun gak bisa dipungkiri orang-orang bakal nyari celah terus-terusan gitu kan buat ngedistribusiin rokok itu kan ya Bu. Iya, dan makin sini makin ya harga rokok kan udah mahal ya. Kita bisa lihat di belakang mbak-mbak kasir gitu. Harga rokok makin mahal dan
orang-orang yang biasanya beralih Bu, misalkan rokok yang dulu dia pakai mahal, jadi rokok-rokok dengan merek aneh itu bermunculan. Iya itu, Yang dan rasa teh manis itu kan ada ya. iya tuh iya apa itu ya Bu, namanya, dan apa kadang itu juga rokok itu yang aneh-aneh dirasa kayak itu perasaan mereknya nggak pernah dikenal gitu deh. Dan itu kadang Baru-baru muncul. baru-baru muncul dan kadang itu belum ada pita cukainya Bu. Jadi kayak gimana ya, kayak kaget gitu lah gitu kan, apalagi kalau misalnya dijualnya lebih murah gitu kan, di bawah 10.000 juga ada. dan justru memang itu jadi alternatif orang-orang yang Kayak, kemahalan rokok aduh biasa kemahalan gitu, udah cari aja Adanya yang segini. kretek gitu kan, yang biasa aja gitu tapi pengen kan. dapat sebungkus katanya. Nah, yang perlu dicoba, tapi saya nggak yakin juga bisa terimplementasikan dengan bagus di Indonesia. Yang perlu dicoba tuh kayak di Singapura. Jadi benar-benar kawasan-kawasan distriknya itu dilarang merokok semua. Dan mereka disediakan tempat merokok lah dikit gitu ya, cuman 1 tabung gitu. Cuman bisa merokok di situ. Nah, kalau diimplementasikan di Indonesia bisa nggak kira-kira? Dengan regulasi baru misalkannya undang-undang apa gitu misalkan. Kira-kira bisa nggak? Kalau Kalau misalkan aku dari pandangan aku pesimis karena pertama pengawasnya itu ya Bu ya, pengawasnya yang bisa nggak menjalankan tugasnya dengan pokoknya yang taat gitu ya, Iya, tanpa ada eksekusi di lapangannya kecurangan gitu. gitu Iya, kan. jadi sebenarnya akan sulit gitu karena Indonesia tuh kecil-kecil banget, maksudnya luas tapi kecil-kecil sedikit-sedikit. Kalau Singapura kan Cuman segitu sepetak udah gitu aja. ya. Kalau Indonesia luas dan pengawasannya susah, dan memang orang Indonesia pinter-pinter cari Iya celah. benar Bu, Mau di kayak gimana curang juga, gimana gitu kan, udahlah gitu ya. Asalkan ada sesuatu yang bisa dikasih ya udah gitu kan, mereka udah akan pinter cari celah. Pengawasnya mungkin gampang disogok gitu kan, dan sebagainya yang membuat si Indonesia belum bisa nih mencontek negara sebelah gitu ya. Kayak gitu. Tapi hopefully regulasi itu bisa diimplementasiin Bisa ya Bu di dicoba negara ya. di Bisa negara dicoba. kita. Karena ya apa salahnya untuk mencoba, kalau gagal Ya udah udah kita gitu. cari yang baru lagi. cari yang baru lagi. meskipun pesimis ya. Nah untuk kalian yang lagi nonton nih, pasti kan banyaknya dari kalangan muda nih Bu, kayak kita kan. Kalau saya kalangan apa? Oh, enggak, Ibu juga mungkin maksudnya masih kalangan muda juga. Muda senior Muda, maksudnya muda, masih muda gitu ya. Ya pokoknya untuk kita semua mungkin ya, dan penonton juga. Nah terkadang tuh untuk generasi-generasi kayak kita ini bisa loh Bu untuk membawa perubahan gitu kan, karena kan kayak dari pepatah tuh kenapa kalau misalnya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan Bu. Nah seharusnya yang menjadi agent of change ini atau menjadi generasi membawa perubahan ini adalah kita semua kan Bu. Apalagi kayak mahasiswa yang di mata masyarakat tuh memiliki kedudukan tinggi yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat luas gitu ya Bu. Nah menurut Ibu tuh kayak bagaimana sih upaya yang bisa dilakukan oleh kita semua sebagai mahasiswa atau sebagai generasi yang di atasnya mahasiswa mungkin yang masih kayak produktif gitu kan, kayak Ibu kan generasi produktif tuh. Nah itu teh gimana sih upayanya untuk menciptakan kesadaran diri khususnya di kalangan remaja untuk sadar akan pola hidup bersih dan bebas dari rokok gitu. Oke. Kalau saya ngelihatnya kembali lagi ke social campaign gitulah, salah satu tahapan yang jarak dekat yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai mahasiswa gitu ya. Tadi kata Lisa udah benar banget, sebagai agent of change, dan memang hopefully sih bisa menjadi corong dari aspirasi masyarakat gitu ya. Tapi aspirasi masyarakat yang mana dulu nih gitu ya, karena kan yang kita tahu memang perokok di Indonesia itu udah banyak banget gitu. Jadi kalau kita memberikan aspirasi itu harus tepat sasaran gitu ya, tepat sasaran. Nah yang bisa dilakukan mungkin
ya selain menjadi corong untuk merubah regulasi lah salah satunya gitu ya dengan melakukan demo gitu ya, ya bisa dicoba membuat social campaign, tapi social campaignnya mungkin yang lebih relate lagi kayak di media sosial atau bikin komunitas iklan layanan masyarakat juga bisa, atau film pendek yang memang berjuangnya di situ gitu ya, berjuangnya di situ. Cuman mungkin si rokok ini kurang seksi ya kalau di Indonesia gitu ya, karena memang perokoknya sebanyak itu. Jadi kalau ngelihat ada yang kontra terhadap rokok itu kadang suka dilabeli ya as a buzzer politik gitu ya, kayak misalkan mengkait-kaitkannya dengan cukai, dengan devisa negara dan sebagainya gitu ya. Itu lebih banyak ditolak sama masyarakat gitu. Jadi harus lebih halus lagi tuh, sampai kita nggak tahu kita lagi nonton iklan layanan masyarakat tentang rokok, kita nggak tahu kita lagi nonton film pendek tentang rokok, karena memang sehalus itu gitu. Gitu sih paling. Berarti yang bisa kita ambil ya berarti ide dan gagasan itu yang harus lebih kita harus lebih kreatif lah ya, harus untuk kita dikelola lagi gitu kan, gitu ya. Jangan kalah sama iklan rokok yang tadi udah kita bahas teman-teman. Dia iklan rokok tapi nggak kayak ngiklanin rokok, tapi orang-orang tetap beli rokok gitu. Bisa sampai pesannya dengan baik walaupun pesan yang mereka sampaikan itu secara tersirat gitu ya. Mungkin kayak dikelola lebih kreatif lagi dan benar-benar relate lah, bisa diterima dengan semua generasi muda dan gitu apalagi kan. Target audiensnya misalkan kayak kita nih, berarti kan medianya harus kayak gimana ya Bu ya tadi, dengan kemasan yang kayak gimana itu harus kita perhatiin gitu kalau kita mau mulai untuk jadi agent of change. Nah, oke, untuk itu beberapa tips yang harus dan mungkin wajib ya untuk kita semua lakukan sebagai pembawa perubahan yang memberikan dampak positif untuk seluruh masyarakat dan generasi bangsa selanjutnya. Nah, semoga kita semua bisa menyadari dan meninggalkan kebiasaan buruk kita, yaitu lari dari masalah dengan cara merokok itu ya Bu. Nah, padahal kan tidak memberikan solusi apapun setelah kegiatan merokok itu. Nah, dan bisa menerapkan pola hidup sehat yang baik demi kesehatan kita bersama gitu. Jadi kayak gak cuman perokok aktif doang, tapi perokok pasif kayak saya gitu kan, bisa memberikan kesehatan bersama gitu lah. Nah, mungkin pepatah tadi bisa memberikan dorongan kita untuk melakukan kebaikan ya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Baik, mungkin segitu gak sih dulu podcast kita hari ini. Tak terasa kita sudah menemani kalian selama beberapa menit. Nah, untuk narasumber kita yang sangat spesial ini, Bu Karisma, kita ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama ya Rahma, terima Lisa, kasih sudah semuanya mau menemani kita membahas tentang fenomena isu yang sangat populer gitu kan, menarik gitu kan di lingkungan masyarakat. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.